Shalom semuanya, sahabat Evangeli, selamat pagi. Pagi hari ini, Gili akan membawakan sharing tentang Golden Ways bersama dengan Romo Wahyu. Nah, pagi hari ini itu kita terinspirasi dari bacaan harian, lebih tepatnya bacaan Injil di hari ini, yaitu di Injil Matius bab 7 ayat yang ke-6 dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Sebelumnya mari kita Wahyu di tengah-tengah kita semua supaya kita boleh mendengarkan sharing dari Romo Wahyu pada pagi hari ini tentang apa? Golden Ways. Sembari menunggu kehadiran Romo Wahyu di tengah-tengah kita, sahabat Evangeli. Nah, jangan lupa kalau hari ini ada pelayanan doa Evangeli. Jadi kalau ada yang punya intensi doa atau permohonan yang hendak didoakan, bisa langsung DM Evangeli. Selamat pagi, Moyu. Selamat pagi, Suara gimana? saya Sehat? Moyu? Jelas Sehat. banget, bagus. Moyu gimana di sana? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Meskipun ini ya Moyu, angka COVID sedang Apa? tingginya. Oh iya, menaik, bener. Sama juga ya di tempat kalian gitu ya? Iya, sekarang pun di mana ini namanya? Di daerah Grogol ini gerejanya juga udah kembali misalnya online, kecuali hanya 2 paroki saja yang masih boleh offline. Kalau di sana gimana Moyu? Kemarin sore saya misa, masih bisa. Hari Minggu itu, Sabtu Minggu kami misa offline, bisa. Memang nggak banyak, tapi bagus lah, terbatas gitu. Iya iya Tapi benar. memang suasananya tambah harus lebih ekstra hati-hati. Maka teman-teman yang ikut acara kita Evangeli, ayo kita promosiin untuk lebih berhati-hati. Jangan lupa pakai masker ya. Iya. Kalau kemarin 5M sekarang 6M ya Moyu katanya. Apa yang enamnya? Saya belum upgrade ini. Yang 6-nya nggak boleh makan bersama-sama. Ya iyalah, makan kan sendiri-sendiri. Iya, maksudnya nggak boleh makan rame-rame gitu Moyu. Nah nanti promosinya Herlina sama Kak Livina tentang makanan gimana itu? Makan dari rumah dong. Makan di rumah, oke. Iya. Oke. Oke. Ini banyak Baiklah, banyak yang kita bergabung nih. Nah, betul-betul berdoa karena sudah selamat banyak pagi yang ya. bergabung juga. Betul, Moyu doa pagi kita mau berdoa mohon rahmat Roh Kudus juga untuk Moyu dan untuk Gili sendiri supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Yes, betul. Mari kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih buat semua rahmat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul melalui ruang Evangeli ini. Yang pasti bukan suatu hal yang kebetulan kami hendak mendengar dari Romo Wahyu tentang Golden Ways yang diambil dari bacaan Injil hari ini. Bapak, biarkanlah kami mampu memiliki pengetahuan dan pengertian baru akan sharing yang akan disampaikan hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau katakan kepada kami melalui perantara Wahyu. Biarlah Romo Wahyu juga Kau curahkan Roh Kudus-Mu, berkata-katalah Romo Wahyu sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus, amin. Oke, selamat pagi semua sahabat Evangeli. Jadi, Iya, selamat pagi. seperti biasa pagi hari ini Gili akan bacakan dulu bacaan Injilnya, kemudian nanti akan dibantu sharingnya bersama dengan Romo Wahyu. Jadi kita kalau Yes. lagi pegang handphone bisa sambil buka e-Katolik, boleh buka di Matius bab 7
ayat 6, Enam. lanjutkan bab 12 sampai dengan 14. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Kristus. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu hendak perbuat di orang kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu, tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Oke, silakan Moyu. Wow, 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 wow. Ini judulnya keren ini ya, Golden Ways ya. Jadi ada banyak jalan yang sungguh-sungguh mulia atau kita bisa katakan jalan emas ya, atau cara emas juga. Dan saya ingin mengawalinya tentang bacaan ini dulu, bahwa di dalam bacaan tadi itu ada dua hal yang menurut saya penting kita perhatikan. Yang pertama, tentang hal suci, hal kudus, yang tolong please itu jangan dibuang. Terus yang kedua, tentang ada dua pintu, yang satu pintu sempit, yang satu pintu luas. Nah, gimana ini kita memahaminya? Saya akan memulainya dengan ini pertama-tama, bahwa kalau kita ngomongin tentang dua pintu ini, yang satu pintu sempit, yang satu pintu luas, itu secara khusus kita mau ngomong ada dua jalan, dua cara. Yang satu itu membawa kepada kebinasaan, yang dikatanya itu banyak orang yang mengikutinya. Lalu yang satu itu jalan yang jelas tidak membawa kepada kebinasaan tetapi pada kehidupan. Yang jalan kepada kebinasaan itu berarti nanti akan berakhir pada kesia-siaan, sementara jalan yang sempit tadi itu, yang kecil tadi itu, jelas akan membawa kepada happiness, kebahagiaan. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan ini, dan Tuhan Yesus dengan baik mengingatkan kita supaya kita jangan memilih jalan yang membawa kepada kebinasaan. Saya rasa ini pesan yang bagus ya. Kita selalu diingetin sama Tuhan Yesus untuk memilih jalan yang membawa pada happiness. Tuhan nggak mau kita masuk kepada kebinasaan. Nah, gimana kita memahami dua jalan ini? Jalan yang menuju kepada kebinasaan itu dikatakan lebar dan banyak yang mengikutinya. Artinya ini kayak mainstream gitu ya. Keren, bukan keren tapi banyak orang follow gitu, ngikutin ke situ gitu. Mungkin karena tidak terlalu membuat orang repot. Ya, kan kita seneng ya milih kalau bisa itu jalannya yang kita pilih itu simple, cepat, gampang gitu ya. Terus juga nggak butuh sacrifice, kan orang kalau bisa itu nggak usah antri, bisa dapat tiket ya kan, nggak usah melakukan ini itu, tahu-tahu lulus gitu kan, populer gitulah ya. Dan itu pasti orang suka, maka banyak orang berbondong-bondong milih itu ya. Orang memilih itu karena dia nggak capek, dia nggak susah, kalau bisa nggak berkorban, dan akhirnya dia menurut dia dapat yang ia mau. Maka menurut saya yang bagian ini sangat menekankan tentang jalan yang mengunggulkan egoisme, jalan yang mengunggulkan akunya itu bisa dipenuhi. Sementara jalan yang sempit, bagi saya ini bukan jalan yang sulit, tapi jalan yang keren. Istilah Sakar, ini jalan yang keren. Mengapa keren? Karena ternyata hanya orang-orang terpilih yang memilih jalan ini. Mengapa? Karena memang butuh perjuangan dan itu dibuat oleh para hero.
Ya. Hero-hero itu kalau kamu suka Marvel, itu Ya. Avenger itu adalah contoh pribadi-pribadi yang memilih jalan keren ini. Mereka mau sacrifice, mau mengorbankan diri, mau berdarah-darah, mau mikirin orang banyak, dan itu keren banget gitu ya. Jalan yang keren, tapi memang cost-nya besar. Cost-nya adalah dia nggak memikirkan diri sendiri. Kalau kita lihat di Avenger itu kan, mereka nggak sempat mikirin diri sendiri, nggak sempat mikirin percintaan kadang. Black Widow sama itu kan si siapa itu kan itu juga nggak sempat, si Hulk juga itu kan nggak sempat mikirin itu, dia yang dipikirkan tentang kebahagiaan orang lain, dan Tuhan nawarin itu ke kita, ini jalan ini. Nah, jalan ini sempit bukan karena nggak bisa dilewati, tetapi banyak orang yang membesarkan ego sehingga dia nggak bisa masuk ke situ. Egonya besar, ruangannya nggak cukup untuk jalan itu, jalan Golden Way itu nggak cukup karena orang terlalu besar egonya nggak bisa masuk. Maka Tuhan pernah juga kasih contoh Golden Way itu seperti unta yang bisa masuk ke dalam gerbang. Sementara orang yang terlalu sombong, terlalu besar, membesarkan diri, nggak cukup masuk ke ruangan itu, nggak bisa masuk gerbang itu. Jadi ini sempitnya itu bukan karena gerbangnya sempit, tapi karena kita terlalu besar membawa ego, nggak bisa masuk ke situ. Hmm. Itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Itu yang disebut sebagai Golden Way, ya, jalan yang sungguh-sungguh keren ya. Terus yang kedua, bagaimana kita masuk ke Golden Way? Tuhan Yesus ngasih Golden Rule, ngasih apa namanya semacam pegangan kepada kita, gimana kita mencapai Golden Rule tadi itu. Sederhana banget yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan itu. Kamu melakukan apa yang ingin orang lakukan ke kamu, dan kamu jangan melakukan sesuatu pada orang lain yang kamu sendiri orang lain nggak mau lakukan ke kamu. Itu golden rule-nya. Golden ways itu membutuhkan golden rule, ya kan? Kalau sesuatu yang mulia harus disertai yang mulia juga dong. Masa yang bagus, keren, disertai nggak keren, nggak bisa, harus semua keren. Maka Tuhan Yesus mengharapkan kamu harus menjadi proaktif, memulai sesuatu dalam hidup, bukan reaktif. Itu kalau kamu ingat Seven Habits kan kita ditekankan tentang proaktif ya, supaya kita menjadi pionir pemula. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang uh, selalu disenyumi, kamu mulailah di hidupmu kamu dengan senyum. Ya, kalau kamu nggak mau dicubit, jangan mencubit. Kayak gitu. Kita selalu yang memulai, kayak gitu. Gak pernah kita menjadi orang yang hanya follower. Tuhan Yesus ingin kita menjadi pionir di situ. Jadi ini menurut saya jalan yang keren banget. Dan ini nggak mainstream gitu ya. Karena yang mainstream sekarang ini, saya dapat dua kisah ini saya sharingkan kepada teman-teman untuk membuka bahwa jalan yang menuju kebinasaan itu terbuka luas karena memberi ruang kepada ego sama dosa itu ya. Yang saya ingat itu beberapa waktu yang lalu, saya mendapat sharing dari seorang guru, teman guru di sebuah kota. Dia cerita, dia meminta muridnya membuat opini in English, karena guru bahasa Inggris. Kasus yang pertama yang diberikan oleh guru itu adalah, jika tetangga kamu itu memiliki dua apa namanya anjing, apa namanya, Good Shepherd atau apa itu ya, yang besar itu, Jerman itu, dan dia tidak begitu baik mengurus anjingnya sehingga anjing itu selalu menggonggong. Kamu tetangganya, apa yang akan kamu buat terhadap keadaan itu? Guru itu shock karena jawaban muridnya itu adalah, saya akan membantai, menghabisi anjing itu, memotong-motong, lalu dagingnya saya jual, supaya saya bisa membelikan keluarga itu anjing yang tidak ribut. Wow. Gurunya itu sampai kaget. Jadi di kepala anak ini solusinya adalah sadis ya. Membunuh, menghabisi, mencincang. Walaupun bagi anak itu solusi ya. Terus yang kedua, anak disuruh membuat opini, apa opini kamu di masa pandemik ini yang telah membuat banyak kesusahan bagi banyak orang. Opini dia adalah, menurut saya masa pandemik itu bukan masa yang sulit. Positif ya. Karena saya bisa stay di rumah, dan saya bisa main game, bisa menghasilkan uang. Siapa bilang pandemik itu bikin susah? Bagi saya, pandemik itu justru mendatangkan banyak uang. Saya tidak usah sekolah,
Saya bisa main game dan dapat uang dari situ. Guru ini juga kaget karena anak ini sangat sangat mikirin tentang dirinya, nggak mikirin bahwa banyak orang itu menderita dan susah gara-gara pandemi. Nah, dua kasus ini sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa jalan menuju kebinasaan itu membuat orang itu hanya mikirkan tentang dirinya, nggak peduli pada sesama. Dia berpikir dengan cara yang mengerikan untuk mencari solusi kehidupan. Figure out-nya itu sadis gitu ya, ngeri dan nggak peduli orang lain jadinya kayak gimana. Itulah yang saya katakan, yang Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu sih sampai keberhargaan diri kamu itu diberikan kepada babi, mutiara kamu, berlian kamu itu dilemparkan begitu saja untuk sesuatu yang nggak penting, nggak bermakna. Nah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika orang milih gerbang yang luas, jalan yang besar, yang membawa kepada binasa itu sebenarnya kita sedang menjual keberhargaan kita, kekerenan kita. Ya. Maka Tuhan Yesus ngundang yang kudus, yang berharga itu harus kamu juga bawa di jalan yang berharga. Pakai rule yang berharga juga. Kurang lebih itu insight yang mau saya bagikan kepada teman-teman. Apa yang dimaksud Golden Ways? Golden Ways singkatnya adalah cara, jalan yang ditawarkan Tuhan Yesus supaya kita jadi keren. Kerennya gimana ya? Karena kita nggak hanya mikirin tentang ego kita, tetapi kita mikirin kehidupan banyak orang. Dan itu membuat kita menjadi sungguh-sungguh worth it, sungguh-sungguh berharga di situ. Dan itu memang butuh perjuangan, butuh sacrifice. Gak ada hero tanpa perjuangan. Tuhan Yesus mau bilang kayak gitu. Contohnya apa? Yesus sendiri, dia berjuang sampai titik darah penghabisan memanggul salib. Itu yang ingin saya sharekan kepada teman-teman. Mantap. Singkat, padat, dan cepat. Tadinya Kita saya bisa diskusi ya di situ ya. Iya, tadinya saya sempat nggak ngerti kan, Romo kayak jangan Hmm, kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Terus hmm, jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi. Sempat bingung kenapa harus disampaikan di sini karena kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu baik. Lalu benar. kenapa harus ada penyampaian jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing? Itu tadinya nggak ngerti. Tapi setelah dengar sharing dari Moyu, sepertinya Hmm, sepertinya ini ya, sepertinya iya. sepertinya saya mulai mengerti bahwa sebenarnya Tuhan Hmm, mau menggambarkan bahwa kalau kita tuh jangan memberikan barang yang kudus, misalnya kayak hati kita, kemudian hmm, hmm. eh, pikiran-pikiran baik kita itu kepada anjing. Betul. Ini anjingnya ini di sini konotasinya negatif gitu ya, Moyu. Jadi kayak Benar, benar banget. maksudnya adalah yang mau disampaikan karakter-karakter anjing yang buruk, bukan yang baiknya. Hmm, hmm. Terus juga yang jangan melemparkan mutiaramu kepada babi itu mungkin maksudnya eh, jangan melemparkan kayak sikap-sikap baik kita itu nggak boleh dibuang Betul. kepada babi yang sebenarnya dia suka menginjak-injak atau berbalik mengoyak-ngoyak kita. Jadi biar karakter-karakter baik yang ada di diri kita itu nggak hilang dan nggak bikin kita tuh kebingungan nantinya karena dikoyak-koyak gitu ya, Moyu. Betul. Kurang lebih begitu sih. Karena kalau kita ngomongin apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu kan, kamu itu kudus, luhur, mulia, jangan dimasukkan ke lumpur dosa kalau bisa. Gitu kan. Mm-mm. Intinya kan itu yang Tuhan mau bilang itu. Dan supaya itu tidak terjadi, kamu pakailah golden rule. Bersikaplah nice, tetapi juga respect kepada sesama. Ya, kayak gitu, Mm-mm. kurang lebih Tuhan mau bilang kayak gitu sama kita. Gitu. Mm-mm. Maka memang kita harus jadi pionir, jangan jadi penunggu. Dulu pernah ya, saya itu diundang ngobrol sama teman-teman salah satu komunitas. Komunitas ini bilang, gimana supaya kita bisa dapat jodoh, Romo? Kan pertanyaan yang sangat manusiawi dan memang kita semua banyak yang membutuhkan jawaban atas itu. Sudah bertahun-tahun mencoba, udah dengan dandanan, segala macam, bergaul, tetapi kok tidak dapat. Waktu itu saya dapat ilmu dari seorang teman, dia mengatakan begini teman saya itu, coba deh refleksi. Kita mengharapkan supaya kita ada orang mengasihi kita dan mencintai kita, mau memilih kita. Jangan-jangan kalau kita belum dapat selama ini kita belum mengasihi dan menyayangi orang lain.
Logikanya gitu. Mm-mm. Jangan-jangan kamu hatinya belum pernah diberikan kepada orang lain. Artinya sayang kamu, perhatian. Tapi kamu menuntut orang lain datang dan mau sama kamu. Jangan-jangan gitu. Terus saya tanya sama dia waktu itu. Terus jalannya gimana sih supaya, karena kan saya ya hijau ya, nggak begitu pengalaman tentang kayak gitu itu. Ya, gimana caranya? Mulainya sederhana Romo dengan berderma kata dia. Berderma itu kan kita memberikan sesuatu pada orang lain. Dan di situ kan kita memberikan hati pada orang lain. Dari situlah kita memulai untuk mendapatkan sesuatu kan. Apa yang ingin orang buat pada kamu, kamu buat dulu pada sesama kamu. Nah, dari situ kan kamu dilatih untuk memberikan hati, memberikan kasih, memberikan perhatian. Jangan nunggu kamu punya sesuatu yang besar untuk melakukan derma. Derma itu bukan ketika kamu memiliki banyak. Derma itu adalah ketika kamu memiliki hati pada orang lain dan kamu share dengan dia. Jadi kalau begitu itu, kamu sudah memulai supaya orang lain pun menyayangi kamu. Saya rasa ini pengajaran yang real karena dia punya pengalaman itu gitu ya. Maka dia Mm-mm. mengajarkan rutin aja Romo. 50.000 per bulan dari gaji dikasihkan atau punya komitmen tiap bulan ngirim ke panti asuhan atau misalnya kita bantu jala kasih ya derma ke jala kasih ya supaya pembangunan gereja sama sekolah-sekolah untuk anak pelajar itu dapat beasiswa itu bisa terbantu 10.000 10.000 50 tapi rutin disitulah kita melatih supaya hati kita itu mungkin kita nggak pernah cocok sama orang lain udah dikasih Tuhan cowok di sekitar kita, tapi nggak klik karena hati kita memang selama ini beku, nggak terbiasa berbagi dengan orang lain. Bisa saja kayak gitu. Saya pikir, wow, bener juga ya. Bisa saja karena di situ kita belum memulai mengasihi. Maka golden way bener kan yang diberikan itu your heart, yourself gitu. Begitu. Baik. Nah, Romo, sebelum kita tutup sharingnya pagi hari ini, ada nggak kira-kira sebuah kalimat penutup yang mau Moyo sampaikan kepada teman-teman semua? Wow. Kalau kamu Begitu. punya nggak dari obrolan kita ini? Teman-teman juga boleh ketik ya kalimat sakti yang bisa di-sharekan ke kita semua ya. Mungkin itu juga Mm-mm. jadi inspirasi kita hari ini. Betul-betul. Kalau kalau kamu punya nggak? Kalau aku apa ya? Hmm, intinya sih kalau dari sharing sejauh ini ya, yang paling sederhana yang bisa saya tarik adalah mulai sesuatu tuh dari diri sendiri, jangan nunggu orang lain. Jadi Hmm, memang kalau kita mau ngapa-ngapain nih harus kita sendiri gitu yang mulai. hmm, Nggak bisa kita nunggu orang lain. Misalnya kita mau melakukan hal baik, ya jangan nunggu orang lain melakukan hal baik, lakuin aja diri kamu sendiri hmm, dulu yang mulai kayak gitu. hmm, Terus juga kalau misalnya mau Tuhan datang kepada kita, ya jangan nunggu aja Tuhan datang, ya kita dulu dong datang kepada Tuhan. hmm. Gitu. Mulai ya, katanya mulai dengan kata kunci mulailah ya, dimulai. Kita Mm-mm. memulai. Kalau saya kata-kata yang bisa saya sharekan kepada teman-teman, jadilah bijaksana. Ya, artinya sesuatu yang berharga kita jaga juga dengan lingkungan yang berharga, jalan yang berharga, ya. Kan kita ngomongin golden ways ya, juga rule yang berharga, ya, supaya itu selalu memancar bersinar gitu. Ketika berhadapan dengan yang lain, sinarnya jadi kelihatan. Maka be wise. Berhadapan dengan yang jelek, boleh nggak? Boleh dong, ya. Bergaul sama teman yang mungkin tidak tidak baik, boleh dong. Tapi kita Boleh. harus menjaga diri kita kan, justru Mm-mm. di situ gitu. Kita harus menyentuh setiap pribadi. Maka kata kunci menurut saya dari bacaan ini adalah Yesus pesan supaya kita bijaksana. Itu dari saya dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Moyu. Sama-sama. Thank you semuanya. Sekarang kita mau tutup dulu dengan doa dan berkat penutup dari Moyu ya. Boleh. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita tarik nafas. Bersyukur untuk anugerah kehidupan ini.
bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mencoba menjalani golden ways, jalan-jalan yang mulia. Bersyukur bahwa kita diberi martabat yang mulia, jiwa yang baik, hati yang baik, dan semoga kita juga memberikannya dengan cara yang baik kepada sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa menginginkan kami berbahagia, menginginkan kami memiliki kehidupan, maka Engkau menjadi jalan bagi kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau menjadi jalan bagi kami untuk meraih apa yang luhur, agung, sehingga kami menjadi hero untuk hidup kami dan sekitar kami. Engkau tidak menginginkan kami binasa, Engkau tidak menginginkan kami menjadi pecundang, Engkau tidak menginginkan kami justru hancur, maka Engkau menunjukkan pada kami jalan yang luhur dan mulia. Kuatkan kami, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap tekun setia berjuang di situ. Jadi pribadi yang siap setia, rela berkorban untuk hal-hal yang luhur. Berkatilah semua teman yang hadir dalam God Morning ini, supaya mereka juga mendapat energi, mendapat imun untuk perjuangan mereka hari ini. Maka turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua, supaya kami semua hidup seturut rencana-Mu dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Moyu. Yes, thank you semuanya. Thank you Kar, thank you semua untuk idenya. Thank you Billy. untuk semua teman-teman yang ada di situ yang mengikuti kita. Iya, sampai jumpa lagi. Kita bakal berjumpa lagi dengan Moyu 2 minggu lagi ya, Moyu. Yes. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Thank you.